Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad dan Firdaus dari Prodi Pendidikan Sejarah. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dan kebudayaannya di daerah Jawa Timur. Jadi, pada pembahasan kali ini ada beberapa tahap, yaitu ada masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, ada wujud kebudayaan masa Hindu-Buddha. Ketiga, masyarakat pendukung kebudayaan Hindu-Buddha. Yang keempat, letak kebudayaan Hindu-Buddha. Dan yang kelima, unsur kebudayaan yang dikembangkan dalam kebudayaan Hindu-Buddha. Langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu masuknya agama Hindu-Buddha dan perkembangannya. Dalam penjelasan masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah mempunyai beberapa teori yang dikemukakan para ahli, yaitu ada teori Sudra yang dikemukakan oleh Weber. Inti dari teori ini adalah masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh kaum Sudra, yaitu para pekerja kasar dari India. Kemudian ada teori Waisa dikemukakan oleh N.J. Krom. Inti dari teori ini adalah masuknya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh kaum Waisya, yaitu para pedagang yang berdagang dari India ke Indonesia. Kemudian ada teori Ksatria yang dikemukakan oleh F.D.K. Bosch, yaitu agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para kaum bangsawan atau Ksatria. Yang ada pula teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Van Leur, yaitu agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum Brahmana atau pendeta atau pemuka agama Hindu-Buddha dari India. Kemudian ada teori arus balik, yaitu yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia adalah orang Indonesia sendiri yang kembali dari belajar India tentang agama Hindu dan Buddha. Kemudian kita akan membahas tentang berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Jadi sesampainya para penyebar agama Hindu di Indonesia, mereka akan langsung menemui penguasa lokal, kepala suku. Mereka akan memperkenalkan agama Hindu kepada kepala suku. Kemudian jika kepala suku tersebut tertarik dengan agama Hindu, mereka akan mengajarkannya. Kemudian berkembangnya agama Buddha di Indonesia sama halnya dengan berkembangnya agama Hindu di Indonesia, yaitu sesampainya para penyebar agama Buddha di Indonesia, mereka akan langsung menemui penguasa lokal atau raja setempat dan mulai memperkenalkan agama Buddha. Jika para penguasa tersebut tertarik, mereka akan mengajarkannya, dan jika para penguasa tersebut tidak tertarik, maka mereka akan meminta sebuah wilayah atau pemukiman untuk menetap. Jadi di sanalah mereka akan secara perlahan-lahan mulai menyebarkan agama yang mereka bawa. Pembahasan selanjutnya yaitu wujud kebudayaan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Jika kita lihat di sini ada candi. Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Jadi bisa kita lihat itu adalah gambar salah satu contoh candi yang ada di daerah Jawa Timur. Kemudian ada patung arca. Arca adalah patung yang dibuat sebagai media keagamaan. Ya, jadi di mana para penganut agama Hindu-Buddha tersebut membuat patung untuk jadikan media keagamaan mereka. Kemudian ada prasasti, yaitu peninggalan, yaitu piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama seperti batu atau tidak di besi atau di lempengan manapun yang bisa keras, yang mempunyai bahan yang keras dan tahan lama. Kemudian ada kitab. Kitab biasanya digunakan untuk menyebutkan karya sastra para pujangga.
yang kemudian pada masa lampau yang dijadikan sebagai bukti sejarah untuk mengungkap suatu peristiwa masa lalu seperti halnya kitab suci. Itu bisa lihat bahwa salah satu contoh kitab pada masa Hindu-Buddha. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu masyarakat pendukung kebudayaan Hindu-Buddha. Masyarakat pendukung kebudayaan Hindu-Buddha adalah khususnya daerah Jawa Timur, tidak lain dan tidak bukan adalah para raja pendahulu yang mendirikan bangunan candi dan para seniman atau pengukir relief yang membuat relief di candi, kemudian sastrawan yang membuat karya-karyanya yang dimuat dalam sebuah buku yang disebut kitab atau babat, dan juga ada para pemahat arca yang membuat arca. Dan tak lupa pula masyarakat di sekitar kerajaan Hindu-Buddha yang mendukung berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di daerah tersebut. Kemudian ada letak kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi yang pertama ada Candi Singasari. Jadi candi ini terletak di desa Candirenggo, kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, daerah Jawa Timur. Kemudian ada Prasasti Wurare yang terletak di desa Bejijong, kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya ada Kitab Negara Kartagama yang ditemukan di Kerajaan Majapahit. Jadi kitab ini ditulis di atas daun lontar seperti yang kita lihat gambar. Kemudian ada Arca Dwarapala, yaitu arca atau patung penjaga gerbang di setiap candi di kerajaan Hindu-Buddha, khususnya di Jawa Timur. Jadi patung ini ada dua, menjaga di sisi kanan dan sisi kiri di gerbang setiap candi. Kemudian pembahasan selanjutnya unsur kebudayaan yang dikembangkan dalam kebudayaan Hindu-Buddha. Banyak sekali unsur-unsur kebudayaan yang dikembangkan dalam kebudayaan Hindu-Buddha. Salah satu contohnya adalah wayang yang sudah populer dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Jadi di sini ada akulturasi dan pengembangan kebudayaan dari India dan Indonesia. Jadi di sini wayang dimainkan dengan dalam cerita menggunakan cerita Ramayana atau Mahabharata. Kemudian yang wayang sebagai media yang dimainkan tersebut buatan asli dari Indonesia. Kemudian yang terakhir, kesimpulan, teori penyebaran agama Hindu-Buddha sangat banyak versinya. Tapi dari semua teori tersebut dapat kita yakini bahwa agama Hindu-Buddha dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia pada saat itu, yang notabene masih mempercayai kepercayaan dinamisme dan animisme. Dan ada beberapa kebudayaan yang masih berlangsung dan tak kenal untuk hilang dan harus tetap dilestarikan sampai sekarang. Kemudian malah kebudayaan Hindu-Buddha yang berkembang dan terakulturasi dengan kebudayaan Indonesia itu sendiri, yang kita bisa lihat contohnya banyak sekali. Saya tidak bisa menyebutkannya dalam video ini, mungkin di lain waktu saya akan menjelaskannya karena durasi. Jadi oleh sebab itu maka kita sebagai generasi muda sepatutnya untuk menjaga dan melestarikan unsur-unsur kebudayaan Hindu-Buddha yang menjadi peninggalan masa lampau yang ada di Indonesia. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.